Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjajal jet ski untuk mencapai Pantai Melasti di Desa Wisata Serangan, Kota Denpasar, Bali. Di sana, dia meresmikan 3 wisata di Bali, yakni Desa Wisata Serangan, Desa Wisata Kenderan, dan Desa Wisata Manistutu sebagai bagian dari peserta 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Beginilah aksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat mengendarai jet ski dari dermaga menuju Pantai Melasti di Desa Wisata Serangan, Kota Denpasar, Bali pada 16 Mei 2023. Sebelum kemudian melepas tukik atau bayi penyu yang masih berusia 1 hari di pantai. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian 3 desa wisata di Bali, yaitu Desa Serangan di Kota Denpasar, Desa Manistutu di Kabupaten Jembrana, dan Desa Kenderan di Kabupaten Gianyar. Ketiga desa tersebut ditetapkan sebagai bagian dari 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, di mana terdapat 4.573 desa wisata yang turut berpartisipasi. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dia menargetkan kehadiran desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 2024 mendatang. Desa wisata Serangan dan khususnya desa wisata yang ada di Provinsi Bali ini pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat dengan penuh pendekatan, dan pemerintah tinggal melakukan fasilitasi seperti Pak Wali tadi menginginkan izin untuk membangun jeti atau dermaga. Dalam kunjungan tersebut, Sandi juga menyerahkan piagam penghargaan dan bantuan sarana dan prasarana pendukung desa wisata, serta menyempatkan meninjau produk-produk khas dan kearifan lokal dari ketiga desa wisata Bali, termasuk membeli sejumlah produk kuliner maupun souvenir khas. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah siswa dari beberapa taman kanak-kanak menikmati liburan dengan bermain bersama kambing dan ikan serta belajar menanam ketela pohon di salah satu lokasi wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Puluhan siswa taman kanak-kanak yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah asik berinteraksi dengan kambing etawa yang dikembangbiakkan di Nusantara Edu Park, sebuah destinasi wisata edukasi yang terletak di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bocah-bocah kecil ini, selain memberi makanan untuk kambing, juga diajarkan memerah susu kambing etawa yang memiliki berbagai macam khasiat. Selain dengan kambing, di lokasi ini para siswa taman kanak-kanak maupun anak-anak di tingkat sekolah dasar juga diajarkan untuk menangkap ikan dan menanam ketela pohon, didampingi oleh para guru dan juga pengelola objek wisata Nusantara Edu Park. Untuk melakukan aktivitas fisik, syaraf motorik, dan juga koordinasi tangan dan kaki, anak-anak ini juga diajarkan berjalan di atas potongan-potongan kayu. Itu hewan-hewan, terus mengasih makan kambing, memerah susunya, menangkap ikan, berkebun, dan menanam padi, mencangkul, banyak pokoknya. Nanti yang paling suka mainan kolam renangnya, mendidiknya dari kecil sejak dini. Itu ada yang berkebun, terus berani kotor, itu kan bagus untuk anak-anak. Itu ya Pak, terus edukasinya kan anak-anak nggak pernah itu, kalau di rumah cuma mainnya ya mainan HP kan, kalau di sini permainannya banyak, ada
tanam telo, terus ngambil ikan, ya itu banyak. Terus di sana permainan yang edukasi yang lompat kayak tali gitu kan juga ada. Menjadi tempat rekreasi sekaligus menjadi lokasi belajar memang menjadi tujuan dari keberadaan tempat wisata ini. Selain wahana untuk edukasi, di tempat ini juga tersedia sebuah kolam renang dengan beragam wahana lainnya, sehingga kerap menjadi tempat melatih ketangkasan dan keberanian anak-anak di usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Misi dari Nusantara sendiri itu ingin memberikan suatu pelayanan ataupun tempat wisata yang memang untuk anak-anak ini aman, jadi ramah anak bahasanya, seperti itu sih Mas. Jadi kita makanya memberikan fasilitas yang memang dibutuhkan, salah satunya tempat bermain air, terus aktivitas outbound, bahkan ada edukasi, contohnya kayak menanam di sawah dan edukasi kambing etawa. Harga tiket masuk Nusantara Edu Park di Madiun ini cukup terjangkau, dimulai dari harga Rp25.000. Akhir pekan dan hari libur akan dikenakan tarif yang berbeda. Perbedaan harga tiket juga berlaku berdasarkan usia dan tinggi badan anak yang akan ikut dalam berbagai wahana dan atraksi serta permainan edukasi yang ada. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Lubu Timur, Sulawesi Selatan, membudidayakan rumput laut di tambak jenis Gracilaria secara mandiri. Mayoritas warga Desa Lakawali Pantai memilih budidaya rumput laut Gracilaria karena modalnya kecil dan mudah merawatnya. Warga Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah membudidayakan rumput laut jenis Gracilaria sejak tahun 2010. Rumput laut jenis Gracilaria digunakan sebagai bahan baku dalam industri pangan seperti agar-agar, roti dan permen, juga bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Desa Lakawali Pantai menjadi tempat yang cocok karena rumput laut jenis ini tumbuh subur di lokasi yang dekat dengan pantai, di mana jenis tanahnya berpasir dan berlumpur. Modal yang tidak begitu besar dan perawatan yang mudah membuat mayoritas warga memilih budidaya rumput Gracilaria secara mandiri di tambak masing-masing. Masalah pengelolaan rumput laut di Desa Lakawali Pantai ini, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terkhusus masyarakat Desa Lakawali Pantai ini boleh dikata betul-betul sangat mandiri. Karena dengan mungkin otodidaknya itu terkait masalah bagaimana penanganan masalah rumput laut ini, alhamdulillah masyarakat sudah paham betul. Sehingga dengan adanya budidaya rumput laut di desa ini boleh dikatakan berhasil. Salah satu pengelola gudang rumput laut, Fatmawati, mengatakan rumput laut tambak sangat membantu perekonomian Desa Lakawali Pantai. Pendapatannya mencapai kisaran 1,5 miliar rupiah per minggu. Saya sangat merasa gembira bisa melihat khususnya di Lakawali Pantai ini para petani memiliki pencaharian menetap. Dan rumput laut ini bisa menjanjikan untuk mereka, dan rumput laut ini bisa dengan adanya rumput laut ini para petani bisa istilahnya dan hanya bermata pencarian sebagai petani rumput laut, dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa memiliki rumah sendiri. Setiap pekan, Desa Lakawali Pantai menghasilkan 240 ton rumput laut Gracilaria sehingga menjadikan tempat ini sebagai salah satu penghasil rumput laut terbanyak di Luwu Timur. Rumput laut tambak Desa Lakawali Pantai biasanya dipasarkan ke Palopo, Makassar, dan Pulau Jawa, juga diekspor ke China dan Prancis. Dari Malili, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Seorang mahasiswa seni di kota Solo mampu menjual hasil karyanya lewat lukis batu. Manfaatkan batu karang, aneka lukisan mulai dari karakter kartun hingga karakter orang bisa dilukis di atas batu dengan cat akrilik. Aneka warna-warni lukisan kartun, karakter orang, serta pemandangan ini terlukis apik di atas sebuah batu berukuran kecil. Inilah karya Wildan Abimanyu, seniman lukis dari Institut Seni Indonesia ISI Solo. Batu karang bisa disulap menjadi hiasan menarik dan unik. Pria asal Tulung Agung, Jawa Timur yang masih studi di Solo ini membuat aneka karakter animasi hingga melukis wajah seperti Presiden Jokowi. Ada juga wajah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, serta aneka karakter kartun seperti SpongeBob, Minion, dan aneka satwa. Wildan melukis dengan kuas dan cat akrilik pada media batu karang putih yang biasa ditemukan di pantai. Ukuran panjang dan lebar batu biasanya sekitar 5-10 cm. Untuk mengerjakan satu batu lukis, Wildan hanya membutuhkan waktu 15 menit hingga 2 jam, tergantung tingkat kerumitan karakternya. Atas bakatnya, Wildan bisa melukis di berbagai jenis media. Sebelum menjadi pelukis batu koral, ia merupakan pelukis mural yang tergabung dalam program Solo is Solo. Batu lukis ini Wildan jual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp25.000. Mungkin pertama itu saya lihat dari sosial media ya, Pak. Dari sosial media kan ada lukis batu, kayaknya menarik gitu. Dan mungkin ya belum banyak yang melukis di batu. Jadi kok bagus itu. Lalu saya mencoba untuk melukis di batu. Selain dipasarkan lewat media sosial, Wildan juga kerap mengikuti pasar seni seperti Solo Art Market di ruang publik Kota Solo. Di tempat tersebut, Wildan bisa menjual produknya serta membuka workshop lukis batu untuk para pengunjung. Pengunjung pun bisa melukis batu di lokasi dan membawa pulang hasil karyanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pakan berprotein tinggi bagi ayam melalui budidaya maggot atau belatung. Budidaya maggot membuat kotoran ayam tidak berbau dan menghasilkan pakan yang berkualitas. Ternak ayam merupakan jenis usaha yang punya berbagai manfaat. Bahkan kotoran ayam pun bisa dimanfaatkan lewat budidaya maggot atau belatung. Integrasi ternak ayam dengan budidaya maggot ini dilakukan Aris Ahmadi, pemuda asal Kampung Neroktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Maggot-maggot tersebut muncul dari kotoran ayam yang dicampur dengan bahan-bahan seperti buah pepaya busuk. Maggot kemudian dicuci bersih dan dicampur dengan pakan ayam. Pakan ayam yang telah dicampur maggot ini pun siap untuk dijadikan makanan yang berprotein tinggi bagi ternak ayam. Selain mengurai kotoran ayam sehingga kotoran ini tidak berbau gitu ya, tidak menjadi kerumunan lalat secara masif gitu ya, kita juga pengen menjadikan maggot ini menjadi makanan tambahan buat ayam sehingga protein ayam bisa lebih maksimal terpenuhi. Pertumbuhan ayam kampung yang mengonsumsi pakan campuran maggot ini terpantau cukup sehat. Harga jualnya bisa mencapai Rp35.000 hingga Rp45.000 per ekor. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun media sosial kami untuk berita-berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.